Ada jalan baru, tolong jagain ya. Oh iya, siap. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di ruas jalan batas kota atau Kabupaten Tasikmalaya, Sukaraja hingga Karangnunggal, kini sedang berlangsung pekerjaan rekonstruksi jalan. Per 28 September 2025, progres pekerjaan sudah mencapai 29%. Total panjang penanganan adalah 6,6 km yang dibagi ke dalam 3 segmen. Dengan nilai kontrak sebesar 31 miliar 694 juta rupiah, proyek ini bukan hanya membangun jalan, tapi juga membuka lapangan kerja. Sebanyak 80 pekerja ikut terlibat, dan menariknya 50% diantaranya adalah tenaga lokal dari masyarakat setempat. Wargi, perlu diingat, saat ini ruas jalan tersebut masih dalam proses pekerjaan. Jadi pengendara diharap berhati-hati dan selalu waspada saat melintas. Mari kita dukung bersama agar pembangunan ini bisa segera rampung dan menghadirkan jalan yang lebih baik untuk konektivitas Jawa Barat. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Nah, ini kita di Lembur Pakuan. Kita hari ini punya alat ya, punya alat untuk merubah plastik menjadi bahan bakar yang bisa digunakan untuk motor, mobil, mesin beko. Caranya mah caranya bagaimana? Pertama plastik. Nah, plastik jenis plastiknya apa saja? Kayaknya lah. Ya artinya plastik bebas. Ada plastik kantong keresek. Ada bekas bungkus kopi. Oh, ente ya siapa? Itu bisa. Bisa naon? Anu elastis nu lentur. Oh, nu lentur, keresek bisa. Keresek. Terus kemudian kayak bungkus Minyak yang kemasan minyak goreng. Mohon. Minyak goreng bisa kan? Bisa. Bungkus minyak goreng. Ya, itu lebih saya, Pak. Minyak kemasan. Kemasan. Halus tah bahasa teh lebih saya eta bener. Lebih saya. Terus kemudian plastik yang nih kayak gini botol-botol. Enggak bisa, Pak. Hah? Enggak bisa. Ini nggak bisa? Enggak. Ini nggak bisa? Enggak, hasilnya dari sedikit, Pak. Sedikit. Tapi dikit. Sedikit. Bisa tapi dikit. Ya. Tapi yang penting kan plastik ini bisa diproses dibuang. Bisa. Daripada ini numpuk di sawah. Ya, betul, Atau Pak. di kebon. Betul. Jadi kalau saya di sawah di kebon ngumutin tunaka dia arek jadi minyak rek teu jadi henteu keun bae. Ya, Nu pentingnya bisa musnah. mohon. Gitu dia disortir, Pak. Disortir. Itu kan nu awi garing teu? Ente, Pak. Henteu. Ari itu garing. Eta mah awina. Awina, Pak. Oh. Nah, terus ini keresek. Nah, Bisa. bisa, Pak. Ini dengan ini bagus mana botol Bagus ini, Pak. Plastik. daripada botol ini. Ya. Tapi ini bisa Yang ini bisa, cuman dikit aja, Pak. dikit. Jadi bagus kene botol plastik ini Oh, plastik. plastik. Jadi kalau gitu yang kalau yang ini mah kan yang lainnya banyak yang nampung. Ya. Dibuat biji. Nah, kalau begitu begini. Di sini juga bikin lagi mesin satu lagi. Ini dirubah jadi biji plastik. Dicacah. Cacah ya, Pak. Biji plastiknya kan bisa dijual dari sini. Iya. Biji plastik dari sini kan bisa dijual ke ini ke pabrik lagi. Jadi ngirim ke pabrikannya dalam bentuk biji plastik. Yang paling bagus plastik begini. Iya, Pak. Oh, plastik begini yang paling bagus. Bagus. Jadi di jalan-jalan di pulungan plastik bawa ke dia. Mohon. Kumpulkan. Ini kalau ada warga di sini bawa Ke plastik. sampah-sampah kresek segala macam boleh ke sini. Boleh, Pak. Dibeli berapa sekilo? 2.500, Pak. 2.500. Wah. Jadi
Kalau sampah plastik kalau yang gini dibeli 2.500. Kalau yang ini Yang itu belum tahu harganya, belum Pak. tahu. Ya. Cuman kemarin nyoba, cuman dikit aja lah, Pak. Dikit. Ya udah. Ya, beli 2.000 lah. Nah, Beri siap. lagi. Digiling. Ini yang bagus ini. Hah? Sama 2,5 juga. 2,5 sama 2,5 ini plastik. Terus plastik ini digimanain? Diolah, Pak. Sok, ayeuna hirupan mesinna. Oke. Oke, corok pakai listrik. Listrik, Pak. Langsung. Ini belah ininya. Jadi harus bagaimana biar tidak belah? Hah? Coba. Bikin lagi. Ini plastiknya dimasukin ke mana? Plastiknya dimasukin ke mana? Masukin ke situ, Pak. Ayo asupkan. Panas, Pak. Itu. Jadi masuknya ke dulu, Kak. Buat sampai tes dingin. Ini kan terus di pola, Pak. Oh, ini udah jadi. Udah jadi BBM. Dia udah jadi bahan bakar. Ya, ini udah jadi bahan bakar. Nah, udah Jadi bahan plastik ini dimasukin ke sini. Masukin, Pak. Kalau dalam keadaan dingin. Kadang dingin. 1 kilo menghasilkan berapa mililiter? Ini dimasukin 50 kilo, Pak. Sekali ini isinya 50 kilo. Bisa sekintal bisa. Sekintal. Nah, dari 100 kilogram plastik menghasilkan berapa? Hampir 80 liter. 80 liter. Sok, matiin. Oke. Nah, jadi dari 1 kintal menghasilkan 80 liter. Iya. 1 kintal plastik itu setara dengan 250.000. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Kan harganya 2.500. Iya, Pak. 250.000 ya. 1 liter bahan bakar yang bisa digunakan untuk motor harganya seliter berapa? Bahan bakar untuk motor Bahan bakar ya 12.000, Pak. 12.000. Ya. Jadi bahan bakar untuk motor 1 liternya 12.000. Sudah dicoba motornya? Sudah, Pak. Maju. Maju, Pak. Yang itu udah dicoba. Mana? Yang motor mana? Yang itu. Yang motor Motor mana? Jangan nunjuk lurah itu, rada. Lieur aing mengabangun ieu ge hese. Motor mana? Motor yang hitam, Pak. Bawa kali ya. Halus motorna. Halus, Pak. Maju. Motor sana. Sok coba subaan. Bawah. Saya bawa ke rumah. Motor. Jadi Ini buat ini, Pak, buat motor. ini jadi motor ini. Ya. Jadi bahan bakarnya ini. Iya, Pak. Taruhlah misalnya jangan 12.000, 10.000. Ya. 10.000 itu menghasilkan berapa tadi? 80 liter. Itu buat solar, Pak. Kalau buat Bukan solar, BBM. buat BBM. Heeh. Ya kalau buat motor paling dapatnya 6 liter. 6 liter. Iya, kalau buat motor. Kan kebanyakan ke bahan bakar. Oke, bahan bakarnya untuk beko lah paling Ya, utama. buat alat berat. Beko dan alat berat yang sering saya pakai. Ya. Itu lahirkan 80 liter. Iya, 80 liter Oke. dari sekintal. Taruhlah 10.000 hargana. 10.000 kali 80. Ya, 800. 800. Lumayan. Jadi ini difokuskan untuk ini aja, untuk beko. Iya, untuk BK ini, Pak. Untuk beko. Untuk beko. Ini bisa ke sini. Ini bisa buat motor. Jadi Bekas kalau dibakar. untuk kendaraan bermotor, ya kan, motor mesin 2 taknya. Ya, 2 tak. 4 tak. Kalau mesin 4 tak itu ini terlalu Dikit. dikit hasilnya. Gitu. Sok asupkan. Nah, kemudian yang bagus mau untuk mesin berapa? Kalau beko teh mesin apa? Backslip. Hah? Mesin diesel. Mesin diesel. Diesel bukan merek perusahaan, Pak. Kalau bahan bakarnya untuk mesin diesel. Jadi untuk mesin diesel. Oke, sip. Nah, ini sudah diisi. Udah, Pak. Jadi sudah biasa pakai ini. Udah biasa pakai ini. Ada keluhan nggak? Enggak ada. Malah Sama lebih aja. bagus, Pak. Lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Lebih irit. Lebih irit, Pak. Lebih adem ke mesin, Pak. Oh, ke mesinnya lebih adem. Ke mesinnya lebih adem ya. Jadi tapi yang paling bagus adalah digunakan untuk mesin-mesin diesel. Diesel, Pak. Alat Beko berat. termasuknya diesel, alat berat. Alat berat, Pak. Truk diesel. Truk diesel. Kategorinya. Toronton diesel. Diesel. Ya udah difokuskan terus ini mesin nih. Berarti beko-beko yang kita kerja suka yang orang bikin jalan suka dari sini. Iya, dari sini. Sudah dipakai? Sudah. Sudah, Pak. Sudah dicoba? Sudah. Bekonya maju. Maju, Pak. Gerak. Gerak, Pak. Terus kata operatornya ada keluhan nggak? Nggak ada, Pak. Jadi bikin prosesnya hanya ini aja ya.
Iya, yang ini Pak. Oh, hanya ini saja. Kebul itu. Ya, Pak. Tapi tidak polusi tinggi, tidak. Tidak Pak. Tapi yang paling utama bahwa masalah sampah bisa selesai. Ya. Tidak lagi numpuk di mana-mana plastiknya. Tidak bermasalah. Jadi sekarang menjadikan berkah. Oh, ini sebenarnya seberapa rata-rata? Ya tahan sampai sakit ya Pak. Nguap tuh. Nguapan ya Ini bukan ininya nguap kan kalau dibiarkan? nguap. Nguap. Jadi harus diwadahan. Langsung kayak di wadah Pak. Awas hati-hati Didi ulah ayam udud. Itu Pak. Jangan sampai ada yang udud ini ya. Stop lah Pak. Stop, bahaya. Berarti Vespa saya juga bisa dong? Bisa Pak. Bisa dong. Bisa. Motor Pak Kades bisa. Bisa. Tapi tong gratis ngeunah wae. Mau Pak. Oh. Terus beli Pak. Semua berproses. Yang paling utama ini bahan bakar beko. Bisa. Ini diesel kan? Oh, diesel. Oh, diesel ini ya. Bahan bakar diesel. Ini bagus ini. Sudah oke ini. Saya kedatangan ini pelawak terkenal pada masanya dan tidak pernah habis sampai masa sekarang. Umurnya berapa? Saya April kemarin 80. April kemarin Saya 80. lahir 45. Tapi lahirnya di dunia kan? Dunia malam. Oh, sekarang 80. 80. Kok masih strong sih? Keriputnya nggak bisa dibohongi. Loh, keriput nggak bisa dibohongi, jantungnya masih bagus. Giginya masih rapi. Mudah-mudahan. Kulitnya masih oke. Hitam lah. Kakinya masih kokoh. Di atas kaki masih kokoh nggak? Oh, kokoh. Gimana tuh awet muda, gimana caranya? Awet muda, awet tua. Saya itu berserah diri aja. Oh. Jadi nggak banyak berharap. Nggak banyak. Mungkin ini kembali waktu saya kesini tuh saya tuh nggak dimaki-maki. Pak Tarsan kok nggak bersyukur, nggak ketemu Kang Dedi kok alhamdulillah bilang gitu kan. Saya itu ketemu apa saja alhamdulillah. Waktu itu saya lihat malah lihatnya di postingan di TikTok kalau nggak salah. Saya lihat tuh Pak. Di TikTok, Pak Dedi saya sampai sini. Lu ada Mas Tarsan. Bukan Mas berarti ya. Ada Abah Tarsan. Yang seangkatan Kadir masih ada ya? Kadir lebih muda, itu 71 2 kalau nggak Lebih muda ya? Doyok? Itu bukan Sri Mulat. Bukan, yang Sri Mulat Kadir Masih ya? ada, Kadir. Oh, kalau Kadir dan Doyok main film? Film. Itu baru ngegrup setelah Doyok masih Asmuni? Almarhum. Terus yang tua ya tinggal Tesi itu Tesi ya? lahir 42, jadi sekarang itu Juju sudah meninggal. Juju udah meninggal. Terus yang bareng sama Suleh? Nunung Masih ada. Sri Mulat kan? Sri Mulat itu keponakannya Juju. Oh, Jadi keponakannya kakaknya Juju punya anak Nunung. Keponakannya Juju. Memang ya latar belakangnya dia pinter nyanyi, pinter menari. Tapi kan Sri Mulat itu dulunya kan Jawa Timur. Bukan. Jadi Sri Mulat itu nama anak Medono, asisten Medono kalau nggak salah di Boyolali. Dari kecil seneng nyanyi, terus nyinden itu sama orang tuanya Ibu Sri Mulat itu menurut sejarah Sri Mulat itu sampai dia tuh lari, artinya minggat itu bahasa Inggrisnya. Ikut wayang kulit, ikut nyanyi gitu. Terus ketemu Pak Teguh menikah, itu ceritanya. Dulu waktu saya kecil itu kan suka nonton TV di tetangga karena nggak kebeli TV orang tua saya. Itu kan suka ada, kalau di TVR itu dulu ada ludruk ya? Ludruk ada. Saya tuh berangkat dari ludruk kan. Coba dari ludruk kan? Ludruk. Dari ludruk itu lahirlah Sri Mulat. Setelah itu ikut banyak perjalanannya, ikut sandiwara komedi bahasa Indonesia dulu, terus tahun 98 itu baru ikut Sri Mulat. Sri Mulat tuh artinya apa? Sri Mulat itu nama orang, anaknya Putri yang anaknya asisten Medana itu. Oh, namanya Sri Mulat. Karena bangsawan, nggak boleh nyanyi, nggak boleh nyindet, lari.
Ceritanya begitu. Jadi bangsawan yang tidak boleh berkesenian. Kayaknya seperti itu. Akhirnya lari. Kawin sama Pak Teguh. Menikah. Terus penyanyi keliling-keliling kemana-mana. Menurut Pak Teguh sejarah Sri Mulat. Jadi dulu tuh kalau nyanyi kan capek. Itu bawa pelawak dagelan dari Jogja. Terus akhirnya namanya Sri Mulat apa gitu. Akhirnya begitu. Jadi selingan, pelawak itu selingan. Terus akhirnya yang dominan itu waktu di THR itu baru Sri Mulat itu Jadi pelawak. Sri Mulat itu seringan dari sebuah kegiatan, yaitu nyanyi. Sri Mulat itu nama orang. Setelah itu kan banyak ngisi acara aneka ria safari. Betul. Safari waktu zaman Edisut. Iya, di TV kalau nggak ikut Golkar nggak bisa masuk TV. Zaman itu. Ikut-ikut. Setelah itu kan sering ada acara kayak drama-drama gitu, tapi Ya, khusus lawakan gitu, tapi dalam bentuk cerita ya. Ya itu ada di DPR itu seminggu sekali. Terus sampai belakangan Indosiar juga. RCTI ketopraknya yang Ketoprak. Sekarang ini sudah punya berapa pemain film sudah sering saya lihat waktu saya dulu. Ya lupa saya. Nah, sekarang saya ini 3 film saya tolak. Saya memori baru susah masuk. Jadi saya itu kalau seperti 2 tahun yang lalu itu saya 1 bulan yang sinetron saya mau asalkan ada Matador. Matador itu begini, makanya saya marah sama Kang Deddy, kamu gini ini ada tulisan belakangnya itu. Jadi kamera ke sini, Kang Deddy tidak kelihatan tapi saya yang cover. Kamu itu gini. Ada tulisan di depan. Ngetek. Matador ngeteknya itu. Nih. Iya. Selalu kayak gitu. Enggak. Sekarang udah nggak bisa tanpa Matador. Kalau improv saya bisa. Iya. Pokoknya ngelawak improv tanpa tag itu asbun ya. Itu bisa. Tapi kalau nggak bisa. Kalau pakai tag ngelawak sudah nggak alamiah lagi dong. Ya, sekarang zamannya apa ini ya? Stand up comedy. Oh iya. Cerdas. Dengan imajinatif dan omongannya. Rata-rata sarjana. Iya. S2-nya juga ada. Tapi memang terbatas segmentasi. Tidak semua, gitu kan? Iya. Tapi lawak sekarang grup lawak yang masih eksis apa? Kalau yang tradisional Dalam bentuk grup ya? Kayak lawak itu siapa ya? Kalau personal sih masih Iya. eksis. Tapi yang grup Itu ada Derry itu masih, tapi tinggal 3 orang. Dulu 4 sekawan. Komar kan meninggal dunia. Sekarang tinggal 3 sekawan. Iya. Saya kadang-kadang juga dapat juga ya kadang-kadang. Nah, kalau saya udah keliling ya itulah dulu. Tapi berapa tahun ini memang kalau ngelawak masih saya terima jarang-jarang ya. Tapi jarang kok sekarang. Tapi kalau sinetron itu asalkan ada itu aja. Matador aja. Asalkan ada Matador. Iya. Udah punya cucu berapa? 1. Hah? 1. Cucunya baru 1? 1. Dari anak 1? Iya, anak 1. Anak 1, cucu 1? Iya. Belum nambah? Kebetulan 2 tahun yang lalu menantu saya dipanggil yang Maha Kuasa. Meninggal. Jadi sekarang cucunya sama Kita serumah. serumah? Iya. Malah yang bekerja itu malah anak saya tuh. Ada apa ya? Tapi tinggal Jakarta? Iya, di Kampung Makassar. Oh, Kampung Makassar. Iya. Jadi orang Jawa Timur tapi tinggalnya di Makassar. Betul. Saya tahun 80 itu kan ikut Sri Mulat, terus tahun 81 tuh 80 akhir pindah ke Jakarta. Jadi anak saya waktu itu lahir tahun 90 baru saya boyongan ke Jakarta karena ya jelek-jelek sudah punya rumah di Makassar. Oh iya. Enggak jelek lah. Rumah bintang pada masanya. Ya, saya aneh nggak seperti orang. Saya tuh nggak bisa punya utang. Jadi waktu TV tahun berapa lupa itu ada judul Jendela Rumah Kita. Jendela rumah Nah. kita. Wes saya penonton. Nah itu saya ikut sama Deddy Miswar sama Dede Yusuf, Dede Yusuf. peranannya. Itu yang Desi Rasar itu pertama ikut main di situ. Itu bareng sama saya. Saya beli tanah, jual mobil. Terus punya duit dari sana, pagar batu pondasi. Tapi kan gini loh, bahasmu nih, bahasamu nih. Ya, kan pada zaman itu jobnya banyak banget loh. Banyak.
banyak dong duit. Waktu ikut Sri Mulat kita terbatas karena kita ikut bos. Sri Mulat itu bukan organisasi. Ada manajemennya. Ya kita kalau yang bisa main dibayar agak mahal, tapi kalau nggak main ya nggak bisa menguntungkan, ya namanya bisnis. Tapi kan mainnya bagus. Saya lumayan. Penontonnya tinggi. Sampai saya jadi pengurus juga di Sri Mulat itu. Makanya sedikit-sedikit ya bisa, ya itu. Tapi minimal hari tua tidak keleleran dan tidak keteteran. Itu ilmu siap yang saya gunakan. Orang lain kan banyak yang gagah di masa mudanya, tuanya rumah aja nggak punya. Ini tua masih gagah. Apakah tua yang masih gagah ada kaitannya dengan istri lebih dari satu? Saya istri hanya satu. Nggak ada kaitannya toh? Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitannya. Kembali kepada ilmu siap. Tapi ingin sehat ya olahraga. Olahraga. Itu aja. Selain olahraga apa? Olahraga aja sih. Saya paling jalan kaki. Makan bebas. Oh bebas. Nggak ada yang dipantang. Nggak ada. Kambing masih saya makan. Masih ya? Masih. Kambing dimakan? Makan. Gimana caranya kambing dimakan itu? Dilepas kulitnya dulu. Baru disate. Oh, kambing dimakan. Masih nggak ada pantangan saya. Nggak ada Pak, sampai sekarang? Nggak ada. Masih makan sate kambing? Ya. Tapi kalau nggak dimakan takut dosa. Soalnya kecewa yang memberikan. Oh. Gitu. Ada sate kambing loh. Nah, kita terus bakar sate kambingnya 20 batang. Sini makan sate kambing enak. Oh, gitu. Iya. Ini ceritanya gimana terdampar di lembur Pakuan waktu itu di saung-saung satu keluarga? Ya, saya memang denger itu kan viral, kepingin tahu situasinya bagaimana. Tapi kunci pertama saya tuh kepingin salaman aja, bersentuhan aja. Ampun, sayang harus salaman sama tokoh besar. Jadi begini, saya tuh ada orang ngomong sama saya. Tahun berapa tuh, 90-an waktu saya di Kalimantan. Kampanye Golkar bulan full di sana, hampir 1 bulan. Saya sering salaman ke Pak Kiai. Ini sudah meninggal dunia di Faktapura itu, Guru Ija itu. Saya nggak sering ke sana, sampai saya dikasih sorban apa. Ya kamu yang sering salaman-salaman sama orang anu ya supaya apa? Makanya saya orang terkenal, saya nggak kepingin apa. Saya salaman sama orang terkenal. Oh, iya. Orang terkenal. Orang kemarin di wawancara Gus Iksan juga begitu. Kenapa? Nah, itu aja. Semuanya kiai-kiai udah pada kaki. Saya ketemu sama orang terkenal loh. Saya nonton masih kecil nonton TV. Orang masuk TV aja zaman itu susah. Ya masuk TV kan susah. Zaman itu loh. Orang di kamera itu aneh zaman itu. Punya foto aja sesuatu yang luar biasa. Ya, zaman itu, ini sudah eksis pada zaman itu. Waktu itu kan berarti pelawak yang Jawa Timur Sri Mulat. Kalau Jawa Barat The Bodor ya. Betul. Ada The Bodor, ada apa. Terus kemudian ada rombongan Jojon. Ya Jayakarta. Jakarta. Ya, Jojon terus waktu Cahyono. Terus ada UU. Dia semua. Terus ada Prapto Esther. Afrodakti itu masih populer juga. Dono Kasino Indro. Sekarang tinggal Indronya aja. Dia di filmnya masih terus. Kan sering main di film Dono. Iya. Kalau pelawak DKI-nya waktu itu Jakartanya Betawinya Bokir. Tapi pernah main di yang film horor yang Susana? Pernah nggak waktu itu? Nggak, Bokir yang sering main ya? Susana enggak. Bokir yang sering main situ. Tahun kemarin waktu Jokowi mantu di mana? Mangkunegaran itu saya kan diundang Pak Jokowi. Itu sebenarnya saya tuh ada kontrak sama Susana. Apa Susana? Ya judul Susana yang di Cirebon itu. 12 hari. Malam semua syutingnya. Terus akhirnya diganti sama Ading Bing Slamet kalau nggak salah. Saya kalau jam 11 harus tidur, lalu nggak bisa tidur. Itu rumus Bapak panjang umur itu. Jadi Tidak menghabiskan waktu sampai itu. Saya kalau mau jam 11 selesai ya Jam 11 tidur. Itu yang buat panjang umur. gitu. Jam 10, jam 11 tidur. Jam 9 tidur itu. Nah, kenapa namanya kok aneh?
Emang nama asli? Tarsan. Heeh. Nama saya itu aslinya Toto Mulyadi. Toto Mulyadi. Nah, terus Oh, Pak sama loh. Adik kakak Deddy Mulyadi. saya Mulyadi. Oh. Itu. Jadi Lokaria itu ini belajar dari ninggalin Ludruk, belajar drama bahasa Indonesia. Namanya Lokaria, pimpinannya Pak Amang Gunawan. Itu pemainnya orang film semua. Dulu tuh ada Neti Herawati, Darussalam, siapa, Amin Rohid, Alek Wijaya. Saya belajar dari Ludruk kan bahasa daerah, harus bahasa Indonesia. Tiap hari beli koran membaca untuk melatih. Alhamdulillah saya guru gitu. Nah, terus ada judul Tarsan dan Gadis Sandra. Oh iya Tarsan Saya dan jadikan Tarsan. Terus nama itu melekat. Memang Pak Amang Gunawan terkenal, ganti namanya orang itu sudah termasuk saya. Jadi akhirnya orang lebih mengenal Tarsan daripada Toto Mulyadi. Betul. Oh, di kampung saya aja udah manggilnya Batar. Badar. Kalau anak manggilnya? Ya. Dulu kan di Surabaya itu komplek Ambon itu Pak. Sri Mulat itu ada perumahan. Jadi manggil saya itu gitu-gituan Ambon itu Papi. Oh. Gitu. Sekarang apa yang bulan ini ikut kegiatan apa? Saya nggak ada sekarang. Nggak ada. Ada film itu, tapi saya tolak, bukan saya berarti nggak, ya itu aja. Saya takut malu aja kalau nggak bisa nggak bisa membaca. Orangnya mau nggak apa-apa. Karena saya punya prinsip begini. Saya membaca tulisannya Mr. Lopez, manusia Indonesia katanya munafik ya. Oh, munafik. Kiri manusia. Saya belajar menentang itu. Tidak munafik. Tidak munafik. Punya prinsip. Ya, supaya tapi sering menyakitkan orang akhirnya. Lah enggak apa-apa. Menyakitkan orang. Menyakitkan orang bukan karena kepentingan tapi karena prinsip Tapi kepentingan. kadang-kadang kalimat saya itu kan apa adanya. Lah iya, daripada ada apanya. Aduh. Ini barusan dari mana ceritanya? Saya tadi pagi itu undangan ke Bandung, ada ibaratnya itu jenderal polisi itu mantu saya diundang. Siapa? Tadi siang. Di mana? Di hotel Yang di Haris. Oh, di hari. Terus saya kebetulan kemarin itu mestinya sore berangkat, tapi maksudnya berangkat kebetulan ada seniman komedi Indonesia itu kemarin tuh dibentuk ada hari komedi nasional. Hari Komedi Nasional. Hari komedi nasional sama Pak Menterinya, sama Pak Gumgula sebagai pembina. Menteri Kebudayaan. Ya, kebudayaan. Nah itu terus setelah itu saya daripada langsung berangkat malam terus nginep di hotel di apa itu ya, cari yang boleh, yang penting bisa tidur, bisa istirahat, pasti gitu. Selesai tadi 1:30 dari Bandung langsung ya. Jadi saya niatkan, saya kepingin, saya cerita sama istri saya, udah aja. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, ketemu. Istrinya di mana sekarang? Jakarta. Oh cerita sama istri nanti mau mampir ke Lembur Pakuan Iya. gitu loh. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa saya juga. Alhamdulillah saya ketemu loh sama orang populer pada zaman itu dan sampai hari ini. Ya memang pengalamannya agak gimana ya. Padahal ya sekolah enggak, tapi saya tuh pelawak Indonesia yang ke Libanon itu hanya saya. Oh, ngelawak di Libanon? Iya. Gimana caranya ngelawak di Libanon Ya. membuat orang Libanon ketawa? Jadi saya kan di Kameraria itu kan mesti Tarsan kopral kepala gitu. Oh. Di sana juga pakai Unipil. Saya pertama bingung. Aduh gimana nih? Padahal orang Barat banyak. Saya pesan sama komandan Garudanya itu, Mas, kalau bisa orang-orang Indonesia taruh depan deh, yang orang Amerika gak iso bahasa Indonesia itu taruh belakang aja, karena tertawa itu kan menular. Jadi tidak-tidaknya kalau depannya tertawa udah ikut Ke bawah ketawa. Oh, tertawa itu menular ya? menular. Saya ketularan pelawak ya, karena tiap hari doang pelawak. Nah, terus gimana berikutnya? Ya alhamdulillah. Ketawa juga? Oh, iya, ikut ketawa karena ikut-ikutan aja. Walaupun enggak, ya kita pancing yang jorok-jorok aja, tak inget aja. Saya juga bingung gimana caranya. Ya udah, karena tentara kan jarang pulang kan. Itu ada tentara yang melayani saya itu namanya Umar kalau nggak salah. Tak tahu. Nih Umar disuruh ngawal saya, kok tak lihat ke kamar mandi kok sampai setengah jam. Begitu saya masuk kok sabunnya habis itu. Oh gitu, saya ingat itu. Itu tuh bacok itu. Nih. Wah. Nah, ini sate Marangi. Terus di cobain. Libanon itu
Ya terus baik. dapat Itu aja, dapat Bapak. hadiah umroh, diumrohkan juga Ah. sama Unifil. Oke, cobain satenya. Iya, Apa iya, nasinya? Mau pakai nasi boleh. Oh, makanya sudah tadi ya. Udah, satenya aja. Ah. Nasinya ambil aja, satenya aja. Nggak usah pakai bumbu juga enak. Dicobain dong. Saya sering makan dulu waktu di Purwakarta itu Mm-mm. yang gede itu. kalau- Iya, Marangi. Iya, sebelum ada tol itu. Bu Haji Eti. Ya, aduh. Pasti situ. Sate Marangi. Ini udah 80 masih makan sate Marangi top. Kambing juga aman. Wah. Wah. Banggi memang nggak ada. Wah, nggak ada duanya. Udah luar biasa. Kambing juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Sehat. Nggak lah. Udah. Tapi tetap dibatasi. Ya lah, nggak batasi cukup 20. Kita habisin satu nih biar nggak dosa. Oh. Cukup 20 tusuk dibatasin aja. Ya, pokoknya sore ini bahagia saya kedatangan seniman ternama Indonesia yang masih eksis sampai hari ini, masih sangat muda, berwibawa, dan tetap punya istri walaupun tua. Ada pesan buat anak-anak muda yang seneng komedi? Pertama harus belajar situasi. Jadi menghibur siapa dan apa kalimat itu yang disampaikan Oke. supaya nyambung. Kalau nggak nyambung, repot. Contoh seperti saya waktu di kamera kan itu penerangannya TNI ya. Iya. Saya belajar buku undang-undang TNI yang itu. Seniman terus belajar dulu, Aduh, bukan langsung ceplak. harus. Kalau nggak situasional ya susah kan. Apalagi anak-anak muda sekarang kan sarjana semua nyambung. Menghibur siapa mesti dicari dulu. Ada apa. Iya. Dan kalau disentuh mesti terkena gitu kan. Iya. Dan meskipun sudah tua, masih makan kambing muda. Yang tidak dimakan adalah istri muda. Terima kasih ya. Saya senang kedatangan Mas Tarsan. Terima kasih.